orang sudah mulai berkurang Iya. karena kemarin tuh udah banyak tuh yang highlight yang mengatakan banyak yang panik gitu, menganggap kayak COVID Betul. kembali lagi gitu kan, karena udah sampai banyak tuh di WA grup hati-hati karena rumah sakit semuanya penuh Iya, dengan gejala benar, yang sama benar. gitu, karena memang. Dan kalau misalnya strain ini, si virusnya ini masing-masing menginfeksi satu orang, mereka bisa saling bertukar informasi dan mengubah diri mereka sendiri sehingga makin banyak. Tapi kalau misalnya dia udah demam, udah sampai 10 hari lebih, terus nanti mungkin dahaknya, kalau kita sih katakan itu purulen ya Mas, dahaknya itu kental, hijau kekuningan. Demamnya juga biasanya sangat tinggi sekali gitu. Kadang kita minum paracetamol aja demamnya nggak hilang. Mungkin itu bisa indikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu lagi dengan saya Zen pada siang hari ini. Suasananya kok jadi tegang ya. Di daerah studi podcasting pastinya, dan hari ini kita mencoba menyapa seluruh sahabat podcaster dimanapun Anda berada. Ya mungkin yang lagi makan siang atau yang lagi pulang kantor, karena ini hari Sabtu ya, banyak yang nggak ngantor kayaknya, libur. Banyak yang liburan. Banyak libur ya. Bahkan beberapa pekerja dan sekolah juga ada yang libur kadang di hari Sabtu Iya, ya. benar. Ya, tema kita hari ini menyambung dari kemarin Dr. Ais ya, yang membahas tentang kesehatan. Kita pengen kali ini membahas sesuatu tema yang memang masih hangat, walaupun belakangan kita informasinya sudah mulai berkurang ya, gejala-gejala penyakitnya. Tapi kita pengen bahas lebih detail agar kemudian mendapatkan pengetahuan lebih, khususnya kepada sahabat podcaster di luar sana. Hari ini kita pastikan kita live di channel Naira Studio Podcasting di Facebooknya, dan nanti juga bisa dibantu follow di YouTube channel Naira Studio Podcasting, ada juga di Instagram dan TikTok. Nah, bersama kami ada Dr. Junita Tarigan. Ya, selamat siang Dok. Siang Mas J. Gimana kabarnya Dok? Sehat? Sehat. Sehat ya. Nah, ini kita juga terima kasih juga ke Bang Raja sudah merekomendasikan via Dr. Restuti ya. Ya, Dr. Restuti Hidayani. Hidayani, yang beliau berhalangan, tapi syukurnya ada Dr. Junita yang bisa menyelamatkan acara ini ya. Jadi ini alternatif yang memang kita berharap sekali lagi informasi yang disampaikan di meja podcast ini memberikan manfaat kepada sahabat podcaster di luar sana, agar kemudian ya lebih mendapatkan informasi-informasi baru ya, khususnya ini dengan tema kesehatan. Nah, pastikan audio kita aman, operator sudah terkondisi dan terkendali, tidak ada echo ataupun noise. Dan mau ditampilkan tema kita pada siang hari ini adalah era baru infeksi saluran napas, influenza A, dan apa nih bacanya? Dan Haemophilus influenza ya. Bersama Dr. Junita Boru Tarigan. Ini panjang nih gelarnya. Saya sebetulnya pengen tanya juga nih. Ini Dok, kok potong di saya nih. Ya, Dr. Junita Tarigan nggak kelihatan ya, bisa di zoom nggak sih? MKPD, ya, SPPD. SPPD. Nah ini, SPPD. ya, boleh dijelaskan Dok, sambil kita juga saling mengenal ya, dan sahabat podcast itu juga bisa mengenalkan. Boleh dikasih tahu nih gelarnya, jurusannya itu, kita pengen tahu. Ya, siap Mas. Jadi sebenarnya kalau MKPD-nya itu sendiri sebenarnya itu gelar dari strata 2 sarjana 2 ya. Magister kedokteran. SPPD itu sebenarnya gelar profesi. Kan kita tahu tuh ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, kalau untuk SPPD-nya sendiri itu spesialis penyakit dalam. Nah, sub SPPTI itu sebenarnya gelar yang baru ada perubahan di 1 tahun ini. Jadi kalau misalnya seperti tadi gelar profesi itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, dan ada dokter konsultan. Artinya kalau misalnya di penyakit dalam sendiri itu punya sub masing-masing. Iya. Kalau penyakit dalam sendiri itu ada banyak Mas, ada 10
10 bidang ya. 10 bidang, 10 subspesialis. Jadi sub Subspesialis, ya. SP itu adalah subspesialis. Oh, iya, Dan iya, sub iya. SP PTI. Kalau dulu namanya dia cuma KPTI, konsultan penyakit tropik infeksi. Oke. Nah, cuma di 1 tahun terakhir ini Terjadi pembaruan. sejak udah masuk ke dalam university base, karena kalau sebelumnya itu dia masih kolegium base. Jadi kalau kolegium base ya itu cuma dapat ijazahnya itu dari kolegium penyakit dalamnya. Oke. Tapi kalau udah university base, selain dapat ijazahnya itu dari kolegium, dari universitas juga dapat. Makanya namanya sekarang udah jadi sub SP, subspesialis penyakit tropik infeksi konsultan. Jadi panjang namanya. Berat nggak dok bawahnya tuh? Berat banget. Semoga nanti tanggung jawabnya juga berat. Iya, loh, iya, Mas. iya, iya. Ya mudah-mudahan dari sisi tanggung jawab juga memberikan apa ya, manfaat juga ke masyarakat kan. Ini kan berkaitan dengan edukasi kesehatan dengan masyarakat nih dok. Ya, harapannya seperti itu sih, Mas. Saya membuka cerita ini kebetulan ada orang tua temannya anak saya yang sekolah. Itu mereka ada berempat plus orang tuanya 2, ada 6. Dan 1 bulan terakhir dapat informasi mereka nggak keluar-keluar dari rumah sakit. Gitu. Jadi mulai si kakak yang sakit, kemudian ke adik-adiknya ada 3 orang lagi. Mereka berganti-gantian masuk rumah sakit. Akhirnya terakhir itu ke ibunya. Padahal di saat ibunya yang sakit itu si bapak, si ayahnya juga dalam kondisi nggak sehat tuh Pak, karena memang harus merawat, moving juga kan, bergerak sana kemari, jagain segala macam. Akhirnya ya dalam kondisi sakit ditahan-tahankan lah bahasanya begitu. Dan informasi yang terakhir kita dapat kan rumah sakit itu pada penuh. Iya, Nggak benar. paham kita yang Benar banget, Mas. tepat dokter tugas di mana tadi bisa dijelasin juga? Saya tugasnya saat ini di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam, Lubuk Mas. Pakam, ya. Benar, semua fenomena hampir sama sih di rumah sakit, penuh semua, penuh. Penuh. Dan salah satunya ya memang ini ya? gitu. Benar ya? Penyebabnya. Nah, unik sebenarnya. Jadi kita ngelihat ada apa ya, fenomena yang pasca Covid, kok bisa ya penyakit itu tipenya sama gitu. Kemudian kayak apa ya, kalau orang Medan bilang mewabah enggak juga, tapi hampir di setiap kota kalau kita konsultasi cerita-cerita tuh ternyata iya anakku sakit begini segala macam. Bahkan di sekolahnya anak saya kemarin yang namanya Naira ini juga akhirnya terpaksa diliburkan pada saat itu untuk memutus mata rantai perpindahan virus. Udah diwajibkan pakai masker juga kan ya, Iya, Mas? iya. Sama. Di sekolah anak saya juga gitu. Karena memang itu salah satu pencegahan yang bisa kita upayakan untuk mencegah supaya ini nggak semakin meluas. Iya. Gitu. Baik. Nah, ini masuk ke intinya langsung nih. Kita mau tanya sebetulnya influenza tipe A dan apa sih tadi? Hemophilus influenza. Hemophilus influenza itu apa sih? Atau dua jenis penyakit yang sama gitu atau seperti apa? Sip. Jadi sebenarnya influenza itu adalah salah satu dari jenis virus ya, Mas. Namanya virus influenza. Dan berdasarkan strainnya kekhususannya, influenza ini ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, berkaitan sama yang tadi, kenapa sih ini agak-agak mirip kayak sebelumnya, COVID sebelumnya, dan akhir-akhir ini walaupun seperti tadi Mas Jen sampaikan udah mulai berkurang, kepanikan orang sudah mulai berkurang karena kemarin tuh udah banyak tuh yang highlight yang mengatakan banyak yang panik gitu, menganggap kayak COVID kembali lagi gitu kan, karena udah sampai banyak tuh di WA grup hati-hati karena rumah sakit semuanya penuh dengan gejala yang sama gitu. Karena memang kalau influenza ini sendiri seperti yang tadi Mas ada 4. Nah, itu punya kekhususan sendiri. Kalau influenza tipe A, kenapa dia sampai ada 4? Karena itu pembagiannya itu ada, ibaratnya Mas kalau misalnya manusia ini punya kekasannya masing-masing. Ada yang manusia yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya sawo matang gitu. Nah, si influenza ini juga seperti itu. Nah, dari tipe A, B, C, D, ternyata memang yang paling banyak itu jenisnya itu adalah yang tipe A. Dan tipe A ini kalau misalnya dulu kita pernah dengar ya, kalau flu burung itu H5N1 gitu. Jadi di kulit dari virusnya itu dia ada protein-protein yang bisa kita kenal dari H dan N. Nah, untuk H-nya sendiri itu ada 11 pembagian. N-nya sendiri ada 18. Jadi kalau misalnya kita bagikan H1, N1, H2, N2, jadi itu banyak sekali strain yang bakal mungkin muncul. Iya.
Dan kalau misalnya strain ini, si virusnya ini masing-masing menginfeksi satu orang, mereka bisa saling bertukar informasi dan mengubah diri mereka sendiri sehingga makin banyak. Itulah yang mungkin terjadi berulang-ulang sehingga agak sulit kalau misalnya kemarin kita udah divaksin nih COVID. Karena dia udah berubah, namanya dia virus, makhluk hidup juga. Kita sama seperti kita ya Mas, manusia, kita pasti bertahan hidup. Betul. Oke, kalau misalnya nasi udah habis, kita bertahan hidup supaya bisa makan pakai ubi, pakai jagung. Nah, benar. gitu juga virus. Begitu udah banyak nih vaksin yang beredar, yang udah bisa menimbulkan kekebalan tubuh terhadap COVID, dia berubah lagi dan muncullah strain-strain baru. Nah, itu untuk influenza tipe A. Kalau tipe B, dia strainnya berbeda lagi Mas. Biasanya sih kita ngatakan influenza tipe B, Victoria, dan macam-macam. Kalau tipe C dan tipe D itu jarang menginfeksi manusia. Sehingga ini nggak terlalu sering. Jadi yang paling sering itu adalah influenza tipe A yang dengan strain yang tadi banyak, yang mungkin dia bisa berubah-berubah untuk mempertahankan diri. Sehingga ya sewaktu-waktu kalau misalnya ada timbul strain baru, sewaktu COVID kan kita tahu Mas ada Delta, ada Alpha gitu. Nah demikian juga influenza ini. Pinter ya virusnya ya? Ya, namanya makhluk hidup Mas, pasti bertahan tuh hidup. Benar. Nah itu dia, sedangkan kalau Haemophilus influenza itu dia beda Mas. Kalau tadi influenza itu adalah jenis virus, kalau Haemophilus influenza itu adalah jenis bakteri. Bakteri ya? Ya. Jenis bakteri yang sebenarnya dia ini lebih kuat karena kalau virus itu dia nggak akan bisa hidup kalau nggak ada inangnya. Jadi kalau dia nggak menginfeksi makhluk hidup, nggak hidup di dalam satu makhluk hidup ya dia akan mati gitu. Tapi kalau bakteri dia masih punya kemampuan sendiri sehingga sering kalau misalnya memang seseorang itu terinfeksi bakteri ya mungkin agak lebih sulit untuk penanganannya. Penanganannya apa? Mungkin kita harus berikan antibiotik dan macam-macam seperti yang tadi kan. Mamanya mungkin udah lelah ngerawat nih tiga anak, terus papanya juga gitu kan, sehingga begitu daya tahan tubuh seseorang terjadi ngedrop ya udah bisa aja terjadi infeksinya itu tadi, sehingga kalau misalnya memang dia terinfeksi bakteri ya kita mungkin butuh penggunaan antibiotik. Tapi ya balik lagi ke yang tadi Mas, nggak semua pilek, nggak semua batuk itu butuh antibiotik. Nah ini nih yang perlu sekali untuk ditekankan. Karena banyak nih, bahkan kalau misalnya seseorang tuh langsung datang ke apotek beli antibiotik. Betul. Bahkan tinggal bilang aku ada demam, batuk, udah nanti dikasih aja gitu kan. Yang sebenarnya nggak bisa gitu. Dan dari sini mungkin kita bisa sama-sama belajar sih Mas bahwa penyebabnya itu ada banyak. Bisa virus, bisa bakteri yang nggak semuanya butuh antibiotik. Dimana kalau penggunaan antibiotik yang terlalu sering juga akan mempengaruhi ke depannya, akan muncul resistensi dan macam-macam gitu. Jadi organ tubuh ya? Iya, jadi kita harus bijaksana lah kapan memang butuh antibiotik, kapan tidak. Baik gitu, Dok, kita izin potong dulu. Nah terkait dengan dua jenis virus dan bakteri tadi sebetulnya kalau secara identifikasi mungkin dokter kan sharing juga ke teman-teman nakes nih. Nah pertanyaan saya yang paling banyak tuh di Medan katakan itu dari kedua jenis tadi yang mana? Kalau menghitung dari yang paling banyaknya epidemiologinya, seperti yang tadi Mas, karena virus ini punya kemampuan untuk mengubah untuk bertahan hidup, sebenarnya yang paling banyak itu adalah infeksi virus. Bisa dipastikan ya? Iya, dan kalau misalnya berdasarkan data epidemiologi, kalau di Indonesia sendiri untuk pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan demam, yang mungkin sifatnya kita katakan demamnya akut, artinya kurang dari 5 hari, itu hampir 60,4%-nya itu adalah karena virus, dan salah satunya adalah ini Mas, influenza. Baik. Nah, kapan dia bisa terjadi infeksi bakteri nanti bergantung lagi ke pasiennya. Kalau misalnya memang pasiennya udah usia tua, artinya bisa kejadian 2 kali? Bisa. Dihinggapin virus berganti ke bakteri? Benar, bisa sekali Mas. Jadi sebenarnya pada saat dia mengalami daya tahan tubuhnya ngedrop, kecapean, mungkin gampang nih terinfeksi virus. Cuma untuk beberapa orang yang mungkin dia sudah ada gangguan daya tahan tubuh, contoh pasiennya pasien sakit gula, ada penyakit bawaan ya, atau pasiennya ada asma,
atau pasiennya memang udah ada bronkitis lama karena ngerokok, atau pada pasien-pasien usia tua gangguan jantung, gangguan ginjal. Begitu virus itu masuk kan dia akan menimbulkan kerusakan nih di saluran nafasnya. Nah, begitu ada kerusakan saluran nafas, ya bakteri lebih gampang masuk dan lebih gampang merusak semua. Sehingga bisa terjadi koinfeksi. Awal-awalnya cuma virus, cuma karena daya tahan tubuhnya ngedrop, disenggol yang lain disenggol, semuanya muncul. Senggol dong gitu. Baik. Oke, kalau melihat dari kasus di Medan sendiri, terbanyak masih akibat dari virus itu sendiri? Iya, benar. Baik, oke. Nah, kita mau tanya nih, kira-kira dari virus dan bakteri tadi gejalanya seperti apa sih untuk mengidentifikasinya? Jadi masyarakat tuh jangan, tadi kan juga efeknya kalau kepintaran kebanyakan nonton di TikTok atau apa bisa jadi terlalu kan banyak khawatirnya juga. Akhirnya kan nanya ke apoteker kan, termasuk tadi apa namanya? Antibakteri tadi ya. Antibiotiknya. Antibiotik, sorry. Nah, itu gimana cara mengidentifikasi dari dua jenis virus dan bakteri ini? Nah, iya sebenarnya ini sih pertanyaannya kadang nggak cuma Mas Jen aja sih yang nanyain, bahkan banyak petugas kesehatan itu sering nanyain gitu kan, karena kalau kita terlalu over diagnosis dan over treatment memberikan segala antibiotik itu efeknya panjang, Mas. Begitu si kuman dalam tubuh kita itu ada kuman. Jadi begitu dia ada masuk senjata antibiotik, si tubuh ini akan mengenal, oh ini senjatanya dia pakai tameng. Oh, sehingga nanti bulan depan aku akan berusaha nih mengatasi tamengnya, jadi aku nyerang dari kepalanya. Nah, itulah yang sering dikatakan dengan resistensi antibiotik, Mas. Sehingga banyak sekali kalau kita perhatikan di rumah sakit, begitu kita ngelihat pasien-pasien infeksi, udah keluar nih hasil kultur itu kayak kita periksa nih darahnya, kita periksa dahaknya mungkin untuk melihat kumannya apa. Lalu kita ngelihat sensitivitasnya, sebenarnya kita bisa pakai antibiotik yang mana nih. Itu kebanyakan udah resisten. Kita sering mengatakan itu pan-resisten. Semuanya udah resisten. Jadi kita kayak udah nggak ada lagi senjata yang bisa kita atasin untuk mengatasi si kuman tersebut. Itulah yang bisa terjadi akibat over treatment yang sering dilakukan. Saya potong dok. Ini saya tanya nih, kira-kira over treatment tadi, menurut dokter, apakah memang karena secara personal ini orang kurang knowledge juga, kemudian mencoba-coba pola-pola yang katakan mungkin di media sosial atau apa? Atau mohon maaf nih misalnya nakes di bagian bawah paling dasar itu misalnya salah mendiagnosa karena memang keterbatasan alat juga alat kan? pemeriksaan. Memungkinkan nggak itu terjadi? Sebenarnya bisa memungkinkan dan multifaktorial sekali sih Mas. Bisa dari si pasiennya sendiri yang beli sendiri. Bisa juga mungkin para petugas kesehatan nih beranggapan sering nggak tenang aja kalau nggak dikasih antibiotik gitu. Padahal sebenarnya kalau lah tadi misalnya penyebabnya seperti tadi influenza tipe A, murni cuma karena itu sebenarnya kita nggak perlu ngasih antibiotik. Cukup si pasiennya istirahat, daya tahan tubuhnya dibagusin, imunitasnya dibagusin, asupannya dibagusin. Kalau yang tadi papanya lelah sekali, ya udah istirahat dulu 2-3 hari sambil diperbaiki semua gejala simptomatiknya diiniin, itu sangat mungkin sekali membaik. Lebih cepat pemulihan. Ya. Balik lagi ke yang tadi, Mas, gimana sih yang membedakannya? Ya, belum terjawab tadi. Tapi belum terjawab. Iya, karena memang sebenarnya semua sering sih menanyakan itu, Mas. Biasanya kalau dia infeksi virus itu dia khas, Mas. Demamnya itu biasanya jarang berkepanjangan. Kalau misalnya dia demamnya masih 2-3 hari, terus disertai nanti dengan nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri tulang. Terus kalau misalnya tadi dia batuknya mungkin batuk kering, bukan batuk berdahak. Kalaupun dahak, dia dahaknya mungkin jernih, bukan yang kuning kehijauan. Itu pada umumnya semuanya adalah virus. Indikasinya gitu. itu ya. Tapi kalau misalnya dia udah demam, udah sampai 10 hari lebih, terus nanti mungkin dahaknya, kalau kita sih katakan itu purulen ya Mas, dahaknya itu kental, hijau, kekuningan. Demamnya juga biasanya sangat tinggi sekali gitu. Kadang kita minum paracetamol aja demamnya nggak hilang. Mungkin itu bisa indikasi gitu. Tapi ya kalau misalnya masih demam 3 hari, 4 hari, minum Panadol aja mungkin udah membaik, tapi sakit-sakit badannya masih ada gitu. Kebanyakan itu karena virus gitu. Jadi
Ya mungkin dari podcast ini juga diiniin lagi sih Mas. Mari kita sama-sama bijak gitu. Iya, benar. Baik itu pasiennya sendiri, petugas kesehatannya juga benar. sendiri gitu. Karena banyak yang beranggapan gitu Mas. Ah udahlah daripada nanti gimana-gimana, udah kasih aja antibiotik. Atau malah dia datang lagi nanti kemari. Atau jatuh kalau datang lagi kemari sih enak Mas. Takutnya nanti daripada nanti dia nggak sembuh-sembuh datang ke tempat lain, udahlah kasih aja gitu. Padahal sebenarnya efeknya itu panjang sekali yang mungkin di saat resistensi itu ada, itu sulit sekali untuk mengatasinya dan bahkan itu sering dikatakan silent endemi Mas. Karena dia sifatnya perlahan. Karena kalau untuk produksi antibiotik itu dia beda sama produksi obat lain Mas. Produksi antibiotik itu butuh biaya yang sangat besar. Begitu udah diproduksi, seperti yang tadi, makhluk hidup itu pasti punya usaha. Oh ada nih, datang nih senjata seperti ini, besok aku buat lagi lah penangkalnya gitu. Namanya yang kita lawan itu adalah makhluk hidup sebenarnya gitu. Jadi udah dengan biaya yang besar seperti itu tadi mungkin karena dipakainya cuma beberapa tahun, sehingga nggak banyak pabrik obat yang mau memproduksi antibiotik. Sedangkan makhluk hidupnya tetap berusaha nih melawannya terus gitu. Ya, Dok, saya nangkap satu pesan yang positif juga nih terkait dengan pembicaraan kita pada siang hari ini. Bahwa indikasi batuk, nyeri-nyeri badan itu sebenarnya kan adalah reaksi dari sesuatu yang mudah untuk diidentifikasi kan. Nah ini gimana caranya kita berdamai dengan perkara itu antara yang jaga yang sakit dengan tanda-tanda itu tadi. Supaya dia bisa punya semacam kesadaran bahwa itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang harus ditakuti atau malah keresahan, panik dan nggak menentu kan gitu. Benar Mas. Karena sistem imunitas kita itu sangat besar sekali peran dari perasaan, rasa aman, rasa safety. Kalau dulu ya Mas, banyak tuh dokter-dokter senior saya yang ahli infeksi pada saat COVID itu dia gimana caranya supaya pasien ini nyaman. Karena pada saat COVID kan kita tahu, apalagi yang waktu awal-awal Mas, diisolasi, tinggal sendiri, terus berpikir macam-macam gitu. Ternyata itu terbukti menurunkan daya tahan tubuh. Panik gitu. akhirnya. Panik dan itulah yang membuat virusnya makin ini ya. Begitu daya tahan tubuhnya, ibaratnya daya tahan tubuh itu adalah polisi tentara yang ada dalam tubuh kita. Begitu itu semuanya ngedrop, ya sudahlah si kumannya tadi makin muncul semua, menimbulkan peradangan berlebihan. Sehingga kalau misalnya tadi ditanya bagaimana berdamai dengan keadaan, percayalah bahwa hal itu adalah sesuatu yang memang lumrah terjadi, namanya kita hidup gitu ya Mas. Dan seperti yang tadi, influenza ini banyak sekali strainnya dan influenza tipe A itu adalah salah satu strain yang paling banyak menimbulkan wabah karena penularannya itu sangat cepat. Jadi bagaimana untuk yang menjaga ya tetap yang sakit ya harus tetap kita obatin. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuhnya, makan yang cukup, buat hati senang, istirahat. Banyak deadline dikerjakan, ya udah stop aja dulu. Nanti kalau udah sehat nanti aja. Saya selalu bilang kayak gitu. Banyak tuh ya Mas pasien yang influenza ini datang ke rumah sakit karena memang nggak terlalu berat-berat sekali, tetap nih kerja, tetap megang laptop. Betul. Jadi kalau saya visit udah saya tutup aja nih laptopnya. Ya gimana mau sembuh gitu. Betul. Nah sama buat yang menjaga yang paling penting itu bagaimana mencegah transmisinya supaya nggak menimbulkan infeksi yang luas. Jadi skopnya ini bisa kita sempitkan gitu. Banyak sih upaya, salah satunya ya pakai masker, hand hygiene, ya sama kayak COVID dulu. Dan penggunaan vaksin, saat ini banyak sekali vaksin yang beredar. Vaksin influenza itu banyak sekali yang beredar, itu sangat tinggi sekali manfaatnya untuk mengatasi ini. Baik. Nanti kita bahas lagi tentang vaksin. Siap Mas. Oke, tanda-tanda yang paling kentaran apa sih Dok dari dua tadi? Yang mungkin ini kita bisa pastikan bahwa ini influenza tipe A atau yang tadi satu lagi gitu. Biasanya sih itu tadi Mas, tipikal batuknya. Batuk ya. Kalau misalnya dia yang batuk karena virus, biasanya sih awalnya batuk kering, dahak juga kadang sulit dikeluarkan atau dahaknya biasanya putih jernih gitu. Tapi kalau dia dahaknya itu udah kental, udah kadang kalau kayak kita dengar aja batuknya kayak udah dahaknya yang memang kayak udah kalau orang Medan bilangnya udah masak nih, udah matang nih gitu. Udahlah, itu biasanya sih karena bakteri dan biasanya kalau misalnya memang bakteri itu banyak gejala lain yang menyertai Mas.
nyeri nelan lah gitu, dan tipikal demamnya yang berkepanjangan gitu. Ya. Gak cukup 2-3 hari ya. Iya, biasanya kalau 2-3 hari aja udah mendingan, biasanya sih karena virus, Mas. Tapi wajar kalau kemudian untuk gejala bakteri tadi sebaiknya dikasih antibiotik ya? Iya. Sebaiknya ya. Baik. Oke Dok, kira-kira cara penularan dari dua jenis ini antara virus dan bakteri tadi seperti apa penampakannya, atau apa yang perlu kita antisipasi agar kemudian membatasi ruang lingkup penyebarannya? Nah, sebenarnya penyebaran dari infeksi saluran nafas itu ada macam-macam, Mas. Penyebaran itu ada yang kontak langsung. Kontak langsung ya pasti semuanya bisa. Kontak langsung misal dari tangan atau dari alat-alat, beberapa alat-alat kesehatan gitu kan, Mas. Misal kalau dahaknya memang ada, makanya sering kan dibilang kalau buang dahak itu di tempatnya gitu ya, karena memang itu juga salah satu penularan. Ada yang dia sifatnya droplet. Kalau droplet itu biasanya dia jaraknya sampai seberapa nih air liur kita akan berbeda nanti jarak yang bisa ditempuh oleh air liur waktu kita berbicara atau waktu kita bersin gitu. Pasti kan lebih panjang yang bersin gitu. Ada lagi yang airborne. Kalau airborne itu yang udara, itu lebih panjang lagi gitu. Nah, biasanya sih kalau yang influenza ini dia sifatnya droplet. Nah, makanya untuk mengatasi droplet dan kontak langsung, makanya untuk mengatasi itu ya bisa kita upayakan masker, dengan masker, hand hygiene gitu, Mas. Nah, kalau bakteri sendiri? Nah, kalau bakteri sendiri ya itu dia lebih, sebenarnya bakteri itu gini, Mas. Dalam tubuh kita sendiri itu sebenarnya ada bakteri-bakteri normal yang kan memang normal. Bakteri baik bakteri baik yang mungkin ada nih beberapa ini ya merek yang menyatakan ini produk yang menyatakan ini bakteri baik gitu. Nah, bakteri baik ini ya dia memang akan tetap baik, tapi dengan yang tadi penggunaan antibiotik tadi, ini akan membuat bakteri baik ini akan berubah gitu, Mas. Nah, sehingga kadang itulah tadi yang sering menimbulkan begitu seseorang ini dia udah terkena virus, bakteri baik yang tadi udah berubah di dalam tubuh itu bisa menginfeksi. Nah, sehingga kadang ini sering terjadi pada orang-orang yang sakit gula. Memang dia udah daya tahan tubuhnya memang udah menurun gitu. Jadi kadang tubuh kita sendiri juga memang ada bakteri-bakteri yang sudah kita katakan sebagai kolonisasi gitu ya, memang udah ada dari awalnya di situ gitu. Ada bibit ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya secara penularan biasanya sih sama lewat droplet juga sih, Mas. Baik. Ya, tadi bicara tentang vaksin nih. Nah, kira-kira peran vaksin dan tindakan pencegahan lain dalam mengurangi risiko tertular influenza A dan hemofilus influenza ini di masyarakat kita ini gimana? Nah, itulah yang masih agak rendah, Mas, terutama penggunaan vaksin di usia dewasa. Masalahnya kan banyak yang trauma sih, Dok. Ini kita harus akui juga kan? Iya benar. Kalau anak muda sekarang bilang jujurli. Jujurli ya. Jadi gini, kalau misalnya kadang kalau anak itu mau divaksin apa aja itu pasti orang tua itu akan serta-merta nih, oh ya udah nggak apa-apa, karena memang berpikir segala sesuatu akan kuupayakan untuk anakku. Betul. Gitu kan ya, Mas. Nah, kalau saat ini mungkin dulu ya trauma, ada beberapa yang trauma pada vaksinasi COVID atau macam-macam ya, karena memang pada saat vaksinasi COVID itu kan dia sifatnya memang kita apa ya, Mas, benar-benar pengen cepat-cepat. Karena sifatnya COVID sudah menjadi suatu pandemi dan vaksin adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga bagaimana proses pembuatan vaksin itu ya memang dicepet-cepetin semua gitu. Namun kalau untuk vaksin dewasa sendiri saat ini bahkan sebelum COVID itu udah tersedia sebenarnya, Mas. Sebelum COVID memang sudah tersedia ya? Bahkan seperti ini untuk vaksin influenza. Itu vaksin influenza untuk usia dewasa sampai 60 tahun. Terutama untuk pasien-pasien usia tua, pasien-pasien DM, sakit gula, sakit jantung, itu memang sudah disarankan setiap tahun harus dilakukan. Nah, kenapa? Karena memang walaupun memang sifatnya seperti tadi, Mas, sifatnya ringan-ringan aja gejalanya 2-3 hari, paling nyeri-nyeri badan, batuk, pilek. Cuma kadang kalau nih kita hitung-hitungan gitu ya, Mas, untuk beberapa orang dirawat 3 hari di rumah sakit, jadi nggak bisa kerja, bisnisnya nggak jalan gitu. Itu morbiditasnya tinggi. Nah, beberapa orang dengan gangguan sakit gula, sakit jantung,
mungkin memang cuma virus, namun virus itu tadi udah menimbulkan sedikit kerusakan di saluran nafasnya yang akan mengikutkan infeksi-infeksi lainnya, sehingga udah jadi infeksi paru, Fatal lebih akhirnya sulit ya. lagi mengobati, yang mungkin tingkat length of stay di rumah sakit semakin panjang, bahkan beresiko bisa morbiditas gitu. Oleh karena itulah memang kayak vaksin influenza itu disarankan terutama untuk usia 60 tahun. Vaksin-vaksin untuk bakteri lain juga banyak, Banyak ya. terutama kalau untuk saluran nafas, karena memang infeksi yang paling banyak Mas di dunia itu paling banyak adalah infeksi saluran nafas, sehingga vaksin untuk saluran nafas itu ada banyak sekali. Ada Ini terkait karena memang kondisi cuaca nggak bagus atau memang kondisi alamnya semakin tua atau gimana? Iya benar. Karena memang saluran nafas kita itu kan terpapar nih Mas, mulai dari hidung, tenggorok, amandel, sampai nanti ke paru-paru. Itu adalah salah satu sistem yang paling besar sekali. Dan gitu. rentan juga ya. Dan rentan. Makanya teknologi kedokteran, teknologi kesehatan untuk mengatasi itu juga semakin berkembang. Saat ini banyak ada vaksinasi influenza, ada vaksinasi respiratory syncytial virus (RSV). Untuk bakteri-bakteri juga banyak Mas. Vaksinasi pneumokokus. Nah, itu semuanya memang untuk dewasa terutama usia tua itu disarankan. Apakah dengan vaksin kemudian masalah selesai? Artinya nggak akan berulang lagi itu datang? Sebenarnya bukan nggak akan berulang Mas. Namun dari vaksin itu kalau dulu zaman COVID mungkin ada yang pernah mendengar yang namanya herd immunity. Jadi dengan vaksin itu kan kita memasukkan suatu kuman, tapi kuman ini memang sudah dilemahkan. Dan kuman yang udah dilemahkan ini akan merangsang daya tahan tubuh kita untuk mengenal, oh ini ada kuman pneumokokus, ini ada kuman influenza. Oh dia kumannya seperti ini, sehingga untuk melawannya kita butuh yang seperti ini. Nah itu akan meningkatkan sistem imun kita yang sering kita kenal dengan antibodi. Sehingga pada saat nanti benar-benar kuman yang udah kuman si Haemophilus influenzanya memang masuk melalui infeksi yang kita dapatkan, atau kuman pneumokokusnya masuk melalui infeksi yang kita dapatkan, daya tahan tubuh kita sudah ada. Nah itulah katanya herd immunity di saat vaksin ini bisa, atau di saat kekebalan tubuh ini sudah ada di 80% dari jumlah populasi. Karena si kumannya ini udah bisa menginfeksi 80% dan 80%-nya ini bisa melawan, sehingga kumannya udah mati, sehingga nggak menginfeksi yang 20%. Itulah salah satunya keberhasilan COVID. Artinya perlawanan itu juga dilakukan karena secara ini ya, secara alami ya. Imunitas tubuh tadi ya. Iya. Jadi dia mirip-mirip AI gitu kali ya, yang bisa menjawab segala sesuatu karena sudah punya bank data, paham terhadap apa yang akan datang dan apa yang akan datang. Iya. Jadi sebesar itulah keajaiban pencipta kita Mas. Jadi setiap kuman, setiap ini yang ada itu ada antibodi kita yang untuk mengenali itu semua gitu. Luar biasa ya. Baik. Apa komplikasi serius yang bisa terjadi jika infeksi ini tidak segera ditangani, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia? Nah, memang faktanya kan kalau kita lihat belakangan ini yang sering jadi pasien itu justru anak-anak ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Nah, benar nih Mas. Jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau secara umum ada namanya populasi rentan. Populasi rentan itu adalah populasi anak di bawah 5 tahun. Karena apa? Karena sistem pertahanan tubuhnya belum cukup matang. Belum cukup matur, sehingga belum cukup bisa mengenali itu. Oleh karena itulah kenapa dari dulu-dulu imunisasi anak itu ya memang digalakkan. Bahkan kalau sekarang kan kalau imunisasi dewasa yang dulu memang benar-benar cuma dapat tanggungan pemerintah itu cuma COVID. Hanya COVID. Kalau influenza, herpes, pneumokokus, meningitis untuk jemaah haji biasanya itu swasta ya Mas. Gitu. Tapi kalau anak banyak sekali. Nah, kenapa ya? Karena memang anak itu masih rentan karena daya tahan tubuhnya sangat belum sempurna. Sehingga begitu infeksi, kalau misalnya kita tahu nih ada difteri, apalagi nih di tempat saya, Deli Serdang itu tinggi sekali. Udah ada beberapa kasus gitu ya, difteri yang dulunya udah hilang, terus tiba-tiba muncul kembali gitu kan. Nah kenapa? Karena ya itu tadi, sistem kekebalan tubuh si anak ini belum ada. Oleh karena itulah penting sekali untuk mengenalkan vaksinasi ke mereka. Nah usia tua bagaimana?
Kebalikan, kalau yang tadi belum matang, yang ini udah Ketuaan. udah ketuaan. Makin lama makin menurun, apalagi dengan usia tua yang mungkin disertai dengan beberapa penyakit penyerta, sakit gula, atau minum obat-obatan, yang dimana obat-obatan juga dapat menimbulkan efek menurunkan daya tahan tubuh. Pasien-pasien gagal ginjal, pasien-pasien gagal jantung gitu. Jadi sistem imunnya ya memang udah turun gitu. Baik dok, dari sisi dokter nih terkait dengan pentingnya tadi vaksin ya. Kalau saya menangkap bahwa vaksin bagi anak-anak tadi kan di awal agar mengeduket badannya juga kan, agar mengidentifikasi. Mengenalkan, benar. Nah, kalau terkait dengan penggunaan vaksin, kira-kira apa sih argumen yang mungkin masuk akal dan apa ya yang kemudian masyarakat tidak berpikir macam-macam terkait dengan vaksin ini gitu, karena memang faktanya juga nggak bisa ditutupi ada ya gitu. Nah ini gimana caranya agar kemudian bisa seimbang lah antara mereka yang melihat fakta memang penyakit itu memang butuh vaksinasi, atau memang dari sisi lain bahwa atau ada alternatif lain katakan selain vaksin untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Sebenarnya gini Mas, kalau misalnya salah satu argumen untuk membuat orang merasa safe gitu, bahwa perkembangan suatu vaksin itu sampai akhirnya dipasarkan itu prosesnya panjang. Betul. Mulai dari dilakukan penelitian di hewan, mulai dilakukan penelitian yang sifatnya kecil sampai dilakukan penelitian yang sifatnya besar. Namun itu belum dipasarkan dan memang itu sudah diyakinkan tingkat keamanannya barulah dapat izin untuk dipasarkan. Dan yang kedua, vaksin itu sebenarnya kebagi dua Mas. Ada vaksinasi aktif dan ada vaksinasi pasif. Nah kalau vaksinasi pasif seperti tadi yang saya sampaikan, yang kita kasih itu adalah kuman yang udah dilemahkan. Gitu. Seperti yang tadi, kalau si pneumococcus itu adalah salah satu jenis bakteri. Kalau misalnya pneumococcus ini seluruhnya, ini satu pneumococcus kita masukkan, mungkin akan menimbulkan gejala yang berat. Tapi yang dimasukkan itu cuma sesuatu yang dilemahkan atau sesuatu yang udah mati. Tujuannya cuma supaya kita mengenal gitu. Ada lagi vaksinasi yang sifatnya pasif. Kalau vaksinasi yang sifatnya pasif itu jauh lebih aman lagi. Jadi yang kita masukkan bukan kumannya. Jadi yang kita masukkan itu adalah kekebalan tubuh yang kita udah dapatkan dari seseorang yang terinfeksi. Jadi ada si A, dia sudah terinfeksi COVID. Tubuhnya bisa melawan COVID itu, ada antibodinya, ada sistem pertahanan tubuhnya melawan. Jadi yang diambil itu adalah sistem pertahanan tubuhnya, itulah yang dikasihkan. Itu kadang mungkin lebih banyak kita lihat di kasus tetanus Mas. Nah, vaksinasi pasif dan aktif itu, jadi dua-duanya itu dimasukkan gitu. Nah kalau COVID kemarin? Nah kalau COVID kemarin itu dia waktu awal-awal itu vaksinasi aktif. Jadi kita masih melemahkan sambil melemahkan virusnya. Nah, begitu melemahkan virusnya itulah yang mungkin menimbulkan gejala. Begitu itu dimasukkan malah jadi demam, malah jadi nyeri berkepanjangan gitu. Tapi semakin matangnya penelitian, akhirnya di terakhir ya vaksinasi COVID itu yang dimasukkan itu adalah kekebalan tubuhnya. Nah, memang mungkin untuk sebagian itu ngerasa nggak nyaman, tapi nggak bisa dibohongin juga. Vaksinasi ini adalah menjadi salah satu cara yang membuat Indonesia terbebas dari COVID lewat herd immunity itu tadi Mas. Jadi begitu semuanya hampir 80% dari populasi yang sudah mendapatkan antibodi kekebalan tubuh itu untuk mengenali si virus COVID-nya, ya udah COVID-nya udah nggak bisa lagi menginfeksi 80 ini sehingga nggak menyebar. Karena kalau si A dia terinfeksi, di sini COVID-nya makin merajalela karena daya tahan tubuhnya nggak ada, si A ini akan menyebarkan ke orang sekitarnya. Orang sekitarnya akan menyebarkan ke yang lain-lain. Terpapar akhirnya semua ya. Tapi kalau di A ini dia udah berhenti karena si A punya antibodi, ya udah berhentilah sampai di situ, nggak menularkan ke yang lainnya. Baik. Ya dok, aku pengen kepastian tadi, komplikasi serius yang terjadi ke anak-anak atau lansia tadi apa ya contohnya kira-kira? Nah seperti itu tadi Mas, karena daya tahan tubuhnya itu memang belum cukup matang, atau pada lansia yang memang sudah terlanjur turun lewat penyakit dan lain-lainnya, si infeksi virus ini tadi dapat menimbulkan koinfeksi, infeksi bakteri. Awalnya cuma virus influenza saja, tapi begitu influenza memasukin saluran nafasnya dan menimbulkan kerusakan, sehingga gampang nih bakteri lain yang masuk.
Nah, begitu bakteri yang lainnya masuk mungkin sampai radang paru, pneumonia, bahkan pada beberapa orang yang memang daya tahan tubuhnya nggak ada, ya bisa sampai kalau kita sih sering kita katakan sepsis. Jadi tadinya infeksinya ini cuma di paru. Tapi kan di paru ini kita ada aliran darah yang masuk. Sehingga infeksi di paru ini akhirnya masuk ke darah. Dan kalau dia udah masuk ke darah akan menimbulkan infeksi sistemik, menimbulkan kerusakan di ginjal, menimbulkan kerusakan di jantung, tekanan darah makin turun, fungsi ginjal terganggu, yang akhir-akhirnya ujungnya dapat meningkatkan Fatal ya. mortalitas. Fatal sekali ya. Mas.